Jadi 1 Januari 2020, Pepper membeli 90% kepemilikan atas saham biasa Salt, membayar 360.000 tunai. Pengorbanannya di sini hanya uang tunai saja. Kalau ada soal lain, berkorban tunai, berkorban saham, berkorban mobil, yaitu semua dijumlahkan nanti. Itu namanya cost. Kalau di sini kebetulan hanya berkorban tunai saja, jadi cost-nya ya itu saja. Diketahui juga, memang di sini nggak ada balance sheet, nggak ada neraca yang komplit seperti yang tadi. Cuma sudah jelas, di sini net asset itu nama lain dari ekuitas, SALT terdiri dari common stock dan return earning. Jika ada excess cost over book value yang muncul, akan dialokasikan ke identifiable net asset dan goodwill. Di bawah ini adalah data perbedaan nilai pasar, fair value, sama nilai buku, book value-nya SALT. Jika nanti muncul goodwill, goodwill itu selalu tidak boleh diamortisasi. Oke, jawab sampai sana dulu untuk paragraf yang pertama. Kita akan menganalisa besarnya ekses yang ada di soal ini. Ada yang mau jawab excess cost over book value? Nathan mungkin? Atau di yang lainnya juga boleh. Tadi ada siapa itu? Eki ya? Iya, Bu. Silakan Eki. Di mana Eki? Apa yang harus dikurangkan? Apa dengan apa? Cost dulu sama book value-nya. Bagus, cost kurangi book value supaya bisa menemukan excess cost over book value. Cost-nya di mana? Cost-nya 360.000. Oh, cost itu pengorbanan tunai yang kita keluarkan 360.000. Ya. Kalau book value? Kalau book value-nya kita ambil dari common stock sama return earning. Common stock sama return earning-nya di jumlah berapa? Jadi 250.000. Nah, boleh nggak 250 itu punya kita semuanya? Kita beli berapa persennya? Kita beli 90%. Berarti 250 itu utuh. Kita hanya beli 90, sehingga 90%. Harus kita kalikan dengan dan persentase kepemilikan yang kita beli, Eki. Ya. Sehingga 250.000 kalikan dengan 90% begini. Bisa? Iya. Oke. Kemudian lanjutkan bagaimana? Lalu dikurangi 360 dikurangi ketemu sama berapa, Eki? Ketemu 135. Ya, itu namanya mencari analisa excess cost over book value. Oke, masih lanjut bersama Eki dulu. Ya. Excess cost over book value yang muncul, tadi katanya dialokasikan kemana? Menurut soal itu, kalau ada excess, excessnya akan dialokasikan kemana? Identifiable net asset sama goodwill. Ya, identifiable net asset apa saja? Kita baca di sini. Di sini ada beberapa aset yang sudah tercantumkan di soal. Pilih yang nilai buku, book value, sama nilai pasar, fair value-nya beda. Jadi yang dipilih itu hanya yang beda saja. Apa saja? Inventories. Inventory-nya beda. Inventory-nya beda, terus ada apa lagi? Ada land. Ya, kemudian? Buildings. Equipment. Notes payable. Sisakan satu tempat ya. Nanti kalau kita masih punya excess kelebihan lagi untuk masuk ke goodwill. Oke, plus buat Eki. Terima kasih Eki. Siapa yang masih ingat selanjutnya bagaimana cara mengisi inventory, land, building? Gimana caranya? Saya, Bu. Jesslyn Wijaya duluan di sini. Jesslyn. Iya, Bu. Gimana cara mengisi inventory, Jess? Inventory-nya 60.000 dikurang 40.000. Jadinya 20.000. Nah, tahu dari mana 20.000-nya kita simbolkan positif mewakili keuntungan atau rugi, negatif? Bu. Gimana? Rugi. Kok tahu untung ruginya bagaimana? Soalnya market book-nya lebih rendah. Hati-hati. Aset, inventory itu aset ya. Bayangkan inventory itu adalah persediaan barang dagangan kita di gudang. Kalau kita nyatet di buku 40, di pasar nilainya 60, jadi kita nyatet nilai bukunya 40.000. Di pasar nilainya 60.000. Di pasar lebih tinggi loh. Bagus apa jelek itu? Untung, Bu. Nah, jadi Jess kesimpulannya, kalau aset nilai pasar fair value lebih besar itu mencerminkan keuntungan.
Kalau keuntungan, kita harus laporkan positif di sini. Oke, lanjutkan lagi buat land. Landnya bagaimana? Untung 60.000 dikurang 35.000, Berapa itu? Untungnya berarti 25. 25, Untung. bagus. Buildingnya? Building rugi 80.000. Loh, hati-hati. Building itu aset. Kalau kita catat 100, di pasar 180, berarti aset iya. kita di pasar lebih tinggi itu bagus. Iya, Nah, iya, kalau untung. di pasar lebih tinggi bagus, berarti untung. Berapa buildingnya? Untung berapa? 80.000. Ayo, jangan sampai salah lagi. Equipment-nya bagaimana? Equipment rugi 10.000. Nah, itu baru rugi karena di pasar lebih kecil. Hati-hati dengan notes payable. Notes payable itu bukan aset. Notes payable itu adalah Rugi 10.000. hati-hati, Jess. Notes payable itu adalah liability, hutang. Hutang itu justru kebalikannya aset. Jadi kalau teman-teman punya aset ya, nilai pasar lebih tinggi, itu senang, untung. Tapi kalau hutang di pasar diakui lebih tinggi, wah sedih, itu namanya rugi. Jadi kalau untuk aset, fair value lebih besar, untung. Kalau notes payable, Jess, ini kita nyatetnya hutang 35. Di pasar hutang kita tiba-tiba dikurangin jadi 25. Itu menyenangkan, itu justru positif, Untung. Jess. Gitu. Terima kasih sudah mencoba. Tetap ada nilai partisipasinya, tapi nanti harus coba lagi ya, Jess. Iya. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau lanjutkan hitung goodwill? Jadi ini goodwill-nya masih belum bisa terisi. Goodwill itu harus dicari dengan cara seperti apa? Siapa yang ingat? Saya, Bu. Saya mau coba, Suster Bu. Risma duluan. Sabar ya, Dadio. Suster Risma duluan. Silakan, Suster. Nah, untuk inventory itu dikali 90%. Ya, 90% tadi apa, Suster? Saham Kepemilikan kepemilikan. kita. Betul. Iya. Semua ini kalikan dulu dengan 90%. Kita lakukan ini di Excel biar cepat, biar Excelnya yang menghitung. Sudah, Suster. Terus gimana cara mengisi goodwill-nya? ECOP-nya itu, Bu, langsung Ya. di ECOP-nya 135. Betul. Jadi semua ini identifiable net asset. Yang katanya Eki tadi, identifiable net assetnya mulai inventory sampai notes payable ditambah goodwill, itu hasilnya harus kembali ke ECOBV 135. Sehingga kalau ditanya, Suster, bagaimana cara mengisi goodwill? Ya tinggal 135 di Suster. 135 tinggal dikurangi semuanya. Dikurangi 9. Oke, terima kasih Suster. Putus-putus lagi jaringannya. Kalau putus-putus coba boleh di leave meeting terus coba join lagi Suster. Iya, iya, Bu. Oke, bagus. Kemudian adakah pertanyaan sampai di sini? Selanjutnya kita akan membuat kolom amortisasi. Aturan amortisasinya sudah ada di sebelah kanan ini. Kita akan mengisi kolom amortisasi bersama siapa? Dadio tadi mau mungkin? Atau ganti siapa nih yang bisa jawab amortisasi? Kalau di sini perintahnya kita bakalan disuruh buat jurnal 2 tahun ya. Kita mengakuisisinya 2020, disuruh buatnya sampai 2021, ya kita akan buat 2 tahun di sini, tahun 2020, kemudian buat lagi sekali tahun 2021. Jadi amortisasinya siapkan 2 tahun, 2 kolom. Siapa yang bisa menghitung berapa total amortisasi 2020 dan total amortisasi 2021? Saya mau coba lagi, Bu. Kasih kesempatan yang lain dulu, kalau nggak ada Jesslyn lagi. Silakan. Ada yang lain selain Jesslyn? Saya mau coba, Bu. Siapakah ini? Cynthia, Bu. Kok nggak muncul ya di notifnya Zoom? Siapa-siapa? Cynthia, Bu. Cynthia. Cynthia nama lengkapnya Cynthia Anabella ya? Iya. Oke. Kok nggak muncul Sin namamu di sini, Sin? Ayo Sin, silakan Sin. Amortisasi. Tahu, Bu. Inventory terjual di 2020. Apa artinya? Dikurangi 18.000 biar 0. Good. Supaya jadi 0 karena ini positif, maka amortisasi tujuannya habiskan jadi 0. Karena ini positif, kita kurangi. Betul? Tahun depannya, Sin? Kosong, Bu, karena terjual 2020.
Bagus. Kemudian, land. Geser. Oh, tidak didepresiasi. Berarti Di 2020 semua. gimana? Di Diisi berapa di tahun 2020-nya? diisi 22.500. Salah. Kalau Nol. tidak didepresiasi, itu artinya nggak usah diapa-apakan, alias tidak ada depresiasi, begitu. Jadi 0, ya. Lanjut, kalau building, di sini tertulis 20 tahun, 20. artinya Dibagi 20. 72.000 dibagi 72. 20. Iya, 3.600-nya positif atau negatif? negatif. Ya, karena awalannya positif, maka amortisasinya negatif. Lanjut, equipment scene. Equipment itu dibagi 5, Bu. Ya, itu berapa? Itunya berapa? 9.000 positif bagi 5. Nah, ini hasilnya positif atau negatif? Positif. Bagus. Kenapa kok harus positif? Karena yang di situnya sudah negatif, jadi Betul, harus karena positif. awalnya negatif. Terakhir, notes payable bagaimana? Notes payable 9.000 di 2020. Minus Ya. 9.000 di 2020. berarti minus 9.000 di 2020, 2021-nya? 0. 0. Goodwill itu harus selalu diingat. Goodwill itu tidak di Tidak diisi. 0. tidak di ini loh, tidak di amortisasi. Iya. Sehingga selalu 0. Oke, dijumlahkan ke bawah, itu adalah total amortisasi. Sudah kita temukan bersama Cynthia. Sip, bagus, plus. Terima kasih, Bu. Ya, amortisasi sudah beres sampai di sini. Ada pertanyaan?